Hari ini kita akan bercerita tentang Mimi si anak kucing yang egois. Mimi, the selfish kitten. Kisah yang mengajarkan tentang berbagi mainan, bimbingan anak-anak Anda untuk berperilaku baik. Seekor anak kucing kecil tidak mau berbagi mainan, tetapi ia segera menyadari bahwa perilaku egois sangat tidak menyenangkan dan malah lebih baik berbagi dengan teman-temannya. Mimi si anak kucing yang egois hanyalah salah satu kisah dari mancanegara yang terdapat dalam pustaka perdana untuk anak-anak yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Sebuah serial yang memberikan anak-anak bimbingan tentang pesan moral dalam kisah ini. Selamat menyaksikan. Mimi seekor anak kucing yang egois. Ia suka menyimpan mainannya untuk dirinya sendiri. Ia pun tidak suka berbagi cemilan ikannya. Bola Mimi hanya untuk Mimi dan tidak ada orang lain yang bisa menyentuhnya. Teman-temannya bertanya, apakah mereka semua bisa bermain dengan bolanya? Tidak, kata Mimi lagi. Ia tidak akan meminjamkan bolanya kepada siapapun. Teman-temannya sudah tidak mau mengajaknya bermain. Mereka bisa bermain dengan gembira tanpa Mimi. Mimi sangat egois, kata mereka. Mereka berjalan pergi dan meninggalkan Mimi sendirian. Mimi sendirian, sangat menyenangkan bermain sendiri, katanya. Mimi menendang bolanya tinggi ke udara. Ia dapat melakukan apapun yang ia inginkan karena ini bolanya. Ups, bola mengenai seekor gagak hitam besar yang sedang terbang. Hei, hati-hati kalau bermain, teriaknya dengan marah. Beberapa bulunya berterbaran ke tanah. Mimi ketakutan ketika gagak yang marah itu meneriakinya. Ia pun lari dan bersembunyi di balik pohon. Mimi bersembunyi di balik pohon itu sebentar. Ia bisa bermain petak umpet andaikan ada yang menemaninya bermain. Tetapi ia tidak bisa bermain petak umpet sendirian. Mimi suka memanjat pohon, tapi pasti membosankan kalau sendirian. Bagaimana kalau makan saja? Mimi punya banyak cemilan. Ia pun mulai memakan cemilannya, tapi ia tidak merasa lapar. Ternyata makanan tidak akan terasa enak jika tidak ada teman untuk saling berbagi. Mimi melihat sekelilingnya. Semua orang yang dilihatnya bergembira bermain dengan teman-temannya. Mimi sendirian. Sekarang ia berharap teman-temannya mau diajak bermain, tapi mereka tidak terlihat. Kemana mereka pergi? Ia bertanya-tanya. Mimi mencari teman-temannya di hutan. Ia tidak menemukan mereka dimanapun. Ia melihat pasukan semut berjalan berbaris. Mereka sangat banyak, semuanya dalam satu barisan. Mereka saling membantu. Alangkah senangnya jika memiliki banyak teman, pikir Mimi. Ia sendirian. Mimi bertanya-tanya, di mana teman-temannya? Mungkin mereka ada di atas atap rumah, menikmati pemandangan. Ia melompat ke atap untuk mencari mereka. Mereka tidak ada di atap rumah, tapi Mimi bertemu beberapa capung yang bermata bulat besar. Apakah kalian tahu di mana teman-temanku? Dia bertanya. Ya, tahu, kata mereka. Di mana mereka? Di hutan, jawab mereka. Tapi aku tidak melihat mereka di sana. Mimi mulai menangis. Mimi bergegas kembali ke hutan untuk mencari mereka lagi. Mungkin mereka bersembunyi darinya. Kalian di sana? Panggilnya. Tolong jangan sembunyi. Aku kesepian sendirian. Aku ingin bermain dengan kalian semua. Bisakah kalian melihatkan di mana teman-teman Mimi bersembunyi? Tiba-tiba mereka semua melompat keluar. Mereka melompat dan berlari mengelilinginya. Mimi senang. Ia mengatakan kepada mereka,
Maafkan aku sangat egois, tidak menyenangkan bermain sendirian. Jauh lebih menyenangkan bermain bersama kalian. Ayo, bermain dengan bolaku, kata Mimi. Anak-anak kucing semua bermain dengan bola Mimi. Mereka melompat-lompat saat bola memantul. Mereka tertawa dengan mengeong. Mereka bergembira. Mimi senang ia punya teman untuk bermain. Ia bukan anak kucing yang egois lagi. Pesan yang kita dapat dari kisah ini. 1. Berbagi. Kita tidak selalu ingin berbagi makanan atau mainan dengan saudara kita atau teman kita. Terkadang kita berpikir bahwa kita akan lebih bahagia menyimpan barang-barang kita untuk diri sendiri. Itu adalah perilaku yang egois. Kita semua senang memiliki teman untuk bermain. Jika kita berbagi hal dengan orang lain, mereka juga ingin berbagi hal dengan kita. Di dalam cerita, Mimi belajar bahwa banyak hal akan terasa lebih menyenangkan jika kita memiliki teman untuk berbagi. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Terkadang kita tidak memikirkan konsekuensi dari tindakan kita saat belum terjadi. Ia tidak memikirkan kalau itu akan terjadi pada siapapun atau apapun. Tapi saat bola menghantam burung gagak, ia belajar bahwa ia harus berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga, menjadi egois tidaklah menyenangkan. Jika kita bersikap egois dan tidak mau berbagi dengan teman-teman kita, mereka tidak akan mau menjadi teman kita lagi. Ini bisa membuat kita merasa sedih dan kesepian. Dalam cerita ini, Mimi sangat egois dan tidak memperbolehkan siapapun bermain dengan bolanya. Akibatnya, teman-temannya meninggalkannya sendirian dan tidak mau lagi bermain dengannya. Mimi segera menyadari bahwa dia merasa sengsara ketika dia tidak memiliki siapapun untuk bermain, dan ternyata bermain sendirian tidak menyenangkan. Bekerja sama. Dalam ceritanya, Mimi melihat sekelompok semut bekerja sama dengan bahagia. Ini membuatnya menyadari betapa pentingnya memiliki teman untuk bekerja dan bermain bersama dengannya. Yang kelima, meminta maaf. Di akhir cerita, Mimi menyadari bahwa ia egois. Ia meminta maaf kepada teman-temannya dan menawarkan untuk bermain bola dengan mereka. Kita semua terkadang membuat kesalahan dan kita harus coba memahami kesalahan kita dan mengakuinya. Jika kita meminta maaf kepada orang-orang ketika ia melakukan kesalahan, itu menunjukkan bahwa kita memahami apa yang kita lakukan adalah salah dan kita meminta pengertian dan juga pemberian maaf dari mereka. Kita juga bisa berjanji untuk memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan.